Salam sejahtera, salam bertemu kembali di dalam renungan singkat Seven Spirit Series ataupun 7 Roh Allah Series. Mari kita melihat di dalam Wahyu 4 ayat yang kelima. Dari takhta itu, kulihat kilat memancar dan kudengar guru berbunyi. Di hadapan takhta itu terdapat 7 pelita yang menyala, yaitu 7 Roh Allah. Apakah 7 Roh Allah ini? Dalam Wahyu 1:4 menyebut bahwa 7 roh ada di hadapan takhta Allah. Wahyu 3:1 menyatakan bahwa Yesus Kristus memiliki 7 Roh Allah. Wahyu 4:5 menggabungkan 7 Roh Allah dengan 7 pelita yang menyala-nyala di hadapan takhta Allah. Wahyu 5 dan 6 ayat yang ke-6 menyamakan 7 roh dengan 7 mata anak domba dan menyatakan bahwa mereka diutus ke seluruh bumi. Saudara dan saudari, 7 Roh Allah ini merupakan simbol Roh Kudus. Alkitab khususnya kitab Wahyu menggunakan angka 7 untuk menyatakan kesempurnaan dan keutuhan. Angka 7 dalam 7 roh tidak merujuk bahwa Allah memiliki 7 roh yang berbeza-beza, tetapi ianya merujuk kepada keberadaan Roh Kudus yang sempurna dan utuh. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar dan melihat roh yang pertama, yaitu Roh Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yesaya 11 ayat yang kedua. Roh Tuhan akan diam padanya, roh kebijaksanaan dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengetahuan dan takut kepada Tuhan. Hari ini saudara, kita akan belajar tentang roh yang pertama, yaitu Roh Tuhan. Mengapa Roh Tuhan? Ini untuk menyatakan bahwa Roh Tuhan berbeza daripada roh-roh lain ataupun roh palsu ataupun roh jahat. Roh Tuhan juga berbeza daripada roh manusia. Dan di sini kita belajar saudara bahwa Roh Tuhan ini adalah roh yang akan membawa kepada kemenangan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saya suka dengan kisah Gideon. Setelah bertahun-tahun dia dianiaya oleh orang Midian, Gideon menjawab panggilan Tuhan demi bangsa Israel. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Roh Tuhan menguasai Gideon dan ia memanggil prajurit-prajuritnya bergabung. Kita lihat dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-34. 32.000 orang lelaki datang untuk berperang. Tuhan berkata kepada Gideon bahwa jumlah pasukannya terlalu besar. Ia tidak ingin bangsa Israel bermegah diri atas kemenangan karena mereka memiliki jumlah yang besar. Dia ingin mereka yakin bahwa Tuhan sendiri yang membuat mereka menang, yang memberikan kemenangan di dalam peperangan. Maka Tuhan berkata kepada Gideon untuk mengurangkan jumlah pasukan menjadi hanya 300 orang lelaki yang hanya bersenjatakan lampu dan trompet. Ketika mereka mengepung tentara Midian dan meniup trompet ataupun sangkakala, maka musuh mereka pun lari dan kalah. Roh Tuhan yang telah memimpin Gideon kepada satu kemenangan yang gilang gemilang. Seperti kehidupan kita saudara, kita perlukan kemenangan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menang, kita tidak boleh menewaskan segala musuh kita, keadaan kita, tanpa kehadiran Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Contoh lain saudara yang saya kongsikan hari ini di dalam Yesaya 59 ayat yang ke-19. Yesaya berkata, ketika musuh itu datang seperti air bah, maka Roh Tuhan akan menghembuskan dia seperti angin ribut.
Haleluya. Kita juga melihat ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia berdiri di rumah Tuhan di sinagog dan mengutip kata-kata Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, dalam Lukas 4 ayat yang ke-18. Di sini juga kita melihat Paulus, saudara. Dia menggunakan sebutan yang sama untuk menjelaskan pekerjaan Roh Tuhan yang hebat dan penuh kuasa dan kemenangan, yang menggunakan kuasanya untuk membebaskan kita. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di sana ada kemerdekaan. Haleluya, saudara. Kita sebagai orang yang percaya, kita memiliki roh Tuhan. Dan roh Tuhan itulah yang akan membawa kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Haleluya, saudara. Kiranya renungan hari ini akan mendorong kita bahwa kita memiliki roh Tuhan yang akan membawa kita ke dalam kemenangan setiap hari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami berpeluang mendengar firman-Mu, renungan singkat ini yang mengingatkan kami bahwa roh Tuhan ada bersama dengan kami, hidup dalam kami, tinggal di dalam kami, yang akan membawa kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Apapun situasi kami hari ini, kami percaya apabila roh Tuhan ada di atas kami akan memiliki dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Semua kita berjumpa lagi di renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.